Salah satu unsur alutsista dalam pelaksanaan sistem pertahanan udara adalah radar, Radio Detection and Ranging, yang berfungsi sebagai sistem deteksi dan peringatan dini untuk mendeteksi ancaman baik berupa pesawat udara maupun objek lain seperti peluru kendali, pesawat tanpa awak, dan lain sebagainya. Secara garis besar, sistem kerja radar dibagi menjadi dua jenis, yaitu radar aktif dan radar pasif, di mana radar aktif beroperasi menggunakan pancaran atau transmit gelombang elektromagnetik dan menangkap eko untuk menentukan target. Berbeda dengan radar pasif yang beroperasi dengan mendeteksi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh target. Keunggulan yang ditawarkan oleh sistem radar pasif sangat banyak. Salah satu yang paling signifikan adalah radar pasif mampu mendeteksi pesawat siluman ataupun drone tempur yang memiliki radar cross section yang sangat kecil sehingga tidak dapat terdeteksi oleh radar aktif. Peralatan stealth tersebut tentu memancarkan sinyal untuk berkomunikasi dengan pusat kendalinya. Sinyal itulah yang dicium oleh radar pasif dengan sistem antena dan receiver yang sangat sensitif. Yang kedua, karena radar pasif tidak perlu memancarkan gelombang elektromagnetik, maka sistem ini tahan terhadap jamming dibandingkan peralatan deteksi konvensional yang digunakan saat ini. Berbagai macam gangguan sinyal jamming yang disengaja untuk melawan radar aktif justru akan terdeteksi oleh radar pasif dan menunjukkan koordinat dari sumber jamming. Di samping itu, radar pasif memiliki jangkauan pengintaian udara jarak jauh yang tidak kalah dengan jangkauan radar aktif. Beberapa keunggulan lain dari radar pasif, diantaranya dapat melaksanakan operasi secara senyap dan tersamar dengan moto melihat tanpa terlihat. Hal ini disebabkan karena radar pasif tidak memancarkan gelombang elektromagnetik yang mungkin bisa dideteksi lawan. Dan secara visual, radar pasif memiliki dimensi perangkat yang relatif lebih kecil dibanding radar aktif, sehingga mudah disamarkan. Biaya akuisisi atau pengadaan, instalasi, operasi, dan pemeliharaan radar pasif relatif lebih rendah dari radar aktif. Hal ini dikarenakan radar pasif memiliki perangkat yang lebih kompleks, sistem yang lebih sederhana, dan konsumsi daya yang lebih rendah dibanding radar aktif. Radar pasif dapat digunakan sebagai pengumpul sinyal elektronik untuk keperluan pernikah, intelijen, terutama elektronik intelijen maupun signal intelijen. Radar pasif bersifat mobile, transportable, dan dapat digelar di lokasi di mana radar konvensional tidak dapat ditempatkan, berkat dimensinya yang kompak dan kebutuhan daya yang lebih kecil. Secara operasional, sistem radar pasif dibedakan menjadi passive ISM tracking atau PET dan bistatic radar atau passive coherent locator atau PCL. Passive ISM tracking adalah jenis radar pasif yang memanfaatkan metode multilateration dalam menghitung posisi target. Dengan menggunakan prinsip Time Difference of Arrival atau TDOA, sinyal dari target diterima oleh masing-masing unit receiver gelombang elektromagnetik yang sangat sensitif dengan bandwidth yang sangat besar, 0,0875 sampai 18 GHz, dapat dikembangkan sampai dengan 42 GHz dengan waktu yang berbeda. Perbedaan waktu penerimaan tersebut mencerminkan perbedaan jarak, sehingga posisi target dapat diketahui. Radar pasif jenis PET dapat memperoleh data 3 dimensi, range, bearing, dan altitude, hingga jarak 450 km atau 264 nautical mile.
Sedangkan bistatic radar atau Passive Coherent Locator atau PCL bekerja dengan memanfaatkan pemancar radio FM atau TV publik, baik analog maupun digital, sebagai media untuk mendeteksi target pesawat. Receiver PCL menerima sinyal dari beberapa radio FM atau TV analog atau digital yang dipantulkan oleh badan pesawat, kemudian melakukan interpretasi backscatter dan eksploitasi informasi untuk memperoleh posisi pesawat. Sistem ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak sekitar 200 km untuk radio FM analog dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Namun perhitungan ketinggian pesawat tidak terlalu akurat. Data ketinggian yang ditampilkan hanya menggolongkan pesawat pada ketinggian rendah, sedang, dan tinggi. PCL sangat cocok dioperasikan di daerah perkotaan yang memiliki banyak pemancar radio FM dan TV publik. Keunggulan sistem PCL ini dibanding PET adalah sistem PCL bahkan tidak memerlukan target yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Karena sistem ini menggunakan stasiun pemancar gelombang di darat untuk dipantulkan oleh target di udara. Hampir mirip dengan prinsip Echo radar aktif, namun PCL tidak memancarkan gelombang elektromagnetik, sehingga keberadaannya tetap samar. Sebagai konsekuensinya, PCL tidak mampu menganalisa dan mengidentifikasi target sebaik sistem PET. Penggabungan sistem ini akan sangat menguntungkan dalam sisi operasional, mengingat antara PET dan PCL masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, sehingga penggabungan antara keduanya akan menghasilkan sistem yang saling melengkapi dan menutupi kekurangan.